Halo semua, perkenalkan namaku Judith Margaret Maranata Sihaan dengan NIM G00256162 dari kelompok P8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan anatomi di blok 1.3 ini. Nah, jadi di laporan itu ada tiga laporan yang akan saya bahas. Jadi yang pertama, laporan pertama itu intinya mengenai abdomen, terus juga sistem ototnya, dan ada juga organ retroperitoneal dan intraperitonealnya. Kita lanjut aja ke dalam bagian lapisan dinding abdomen. Nah, dinding abdomen ini itu dibagi menjadi dua, ada yang anterolateral dan posterior. Nah, untuk anterolateral itu terdiri dari bagian-bagian seperti kulit, terus fascia superficialis, fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, dan terakhir itu ada peritoneum parietal. Tapi kalau yang posterior itu tentu ada juga kulit, terus ada fascia superficialis, dorsi. Nah, kalau di bagian yang ketiganya itu dia itu muskulusnya terdiri dari beberapa lapisan. Jadi ada yang lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Beda sama dengan anterolateral. Nah, kalau selanjutnya itu ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal sama seperti anterolateral. Nah, kalau di yang posterior ini itu lapisan pertamanya itu adalah musculus latissimus dorsi. Kemudian kalau lapisan yang keduanya itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Nah, kemudian kalau yang lapisan ketiganya ini itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Terus kalau yang lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Nah, kalau yang anterolateral ini itu kan ada lapisan seperti kulit, fascia superficialis, fascia profunda, muskuli, dan lainnya sampai peritoneum perital. Nah, kalau yang fascia superficialisnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang fascia camper sama scarpa. Nah, camper ini tuh maksudnya intinya kayak lemak. Jadi kayak begitu. Tapi kalau misalnya fascia scarpa ini itu terdiri dari beberapa membranus gitu. Nah, kemudian em, jadi si fascia scarpanya ini tuh akan bisa meluas ke skrotum gitu, nanti bisa berubah menjadi fascia dartos. Nah, kalau misalnya udah di dartos, dia juga bisa eh, meluas lagi menjadi fascia coles. Dan terakhir dia juga bisa bergabung menjadi fascia lata. Kemudian selanjutnya ada fascia profunda. Ini tuh intinya kayak lapisan tipis jaringan ikat gitu. Terus ada muskulusnya. Jadi di sini itu lanjut aja di sistem otot pada bagian dinding abdomen itu pertama dia itu ada dibagi menjadi dua, ada flat muscle sama vertical muscle. Nah, di sini si flat muscle itu juga terdiri dari beberapa jenis. Ada musculus obliquus externus, musculus obliquus externus, kemudian juga ada musculus obliquus internus dan musculus transversus. Yap, ini yang ini. Sedangkan kalau yang vertical muscle itu sesuai namanya vertikal, jadi dia itu ada musculus rectus abdominis muscle yang ini. Sama juga ada musculus pyramidalis yang di bawah sini. Tapi biasanya yang musculus pyramidalis ini itu jarang ditemukan atau hampir tidak bisa ditemukan gitu. Nah, jadi di bagian yang otot ini itu atau muskulus ini itu eh, bagian atau urutan dari superficial ke profunda itu pertama ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada internus abdominis dan terakhir itu ada musculus transversus abdominis. Ya, dapat dilihat di sini. Nah, kemudian sedangkan si em, dinding abdomen ini itu juga tentunya akan dilewati atau eh, intinya dia punya vagina dan vagina ini tuh
kayak seperti yang ini tuh. Intinya yang membungkus vertical muscle-nya tersebut. Dan ini tuh dibentuk oleh aponeurosis dari tiga horizontal muscle gitu. Isinya itu ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior dan inferior. Oke. Nah, selanjutnya di bagian abdomen ini tuh tentunya ada organ-organ seperti organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, bedanya apa aja sih? Kalau yang eh, intraperitoneal dulu itu merupakan suatu organ yang me- merangkum atau melapisi keseluruhan. Jadi dia tuh ada di bagian yang dalam gitu. Tapi kalau yang retroperitoneal tuh melapisi sebagian saja gitu. Nah, di bagian retroperitoneal ini tuh ada visceranya. Jadi set Parker namanya. Jadi S itu suprarenal gland, A-nya aorta, D-nya duodenum, P pankreas, U ureter, kolon ascendens dan descendens, kidney, esophagus dan rektum. Selain yang di disebutkan di viscera ini tuh merupakan bagian dari intraperitoneal. Oke, kita lanjut aja. Yang kita akan lanjut ke bagian laporan kedua. Nah, laporan kedua ini tuh intinya mengenai gester atau lambung yang ada di dalam tubuh kita. Oke, jadi tentunya kalau mau tahu gester atau lambung kita pasti harus mengetahui anatominya kayak gimana. Nah, jadi di bagian gester ini tuh atau lambung itu punya 4 bagian. Pertama ada fundus gastricum yang ini, kemudian pars cardiaca yang dari esophagus ke gaster ini. Kemudian ada korpus atau badannya. Terus juga ada pars pylorica. Jadi ada yang antrum, antrum dan oh, kanalis pyloricum. Oke. Nah, di gaster ini itu tentunya punya punya gastroesophageal sphincter atau bisa disebut sebagai LES. Nah, selain itu juga dia dibantu oleh muskulus atau otot yang bernama sphincter pylori. Nah, fungsi dari LES atau musculus sphincter pylorinya ini tuh merupakan eh, suatu alat di gastar supaya asam lambung atau asam yang ada di dalam gastar ini itu nggak akan naik ke dalam eh, ke, naik ke atas supaya bisa ke esofagus. Jadi intinya eh, sphincter ini itu yang ada di gestar ini tuh berfungsi untuk menutup gestar supaya asam yang ada di dalam gestar itu tidak naik lagi ke esofagus supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit seperti GERD, terus juga ada asam lambung, kemudian juga ada gastritis juga bisa disebut sebagai. Oke. Next, kita akan lanjut ke laporan ketiga. Nah, laporan ketiga ini tuh intinya kita harus mengetahui mengenai appendix di dalam tubuh kita. Nah, appendix ini tuh merupakan salah satu hal yang ada di intestinum crassum, maksudnya di usus yang bagian besar. Nah, jadi si appendix ini tuh memiliki nama yaitu appendix vermiformis. Nah, DNI itu memiliki letak dan bisa kita ketahui letaknya itu lewat garis-garis. Jadi, ada garis yang bernama Monroe Pinter. Nah, ini tuh garisnya diukur dari sias, bisa dilihat di ini, dari sias ke dextra umbilicus. Nah, ini tuh pangkal appendixnya terletak sepertiga lateral garis Monroe Pinter atau titik McBurney di sini. Terus kemudian ada juga garis yang bernama garis Lance. Nah, ini tuh juga diukur dari sias dextra sampai sias sinistra doang. Dan ujung appendixnya itu di titik seperenam lateral dextra. Nah, kemudian si appendix vermiformis ini tuh punya beberapa variasi letak. Jadi yang di sini, jadi yang pertama dia tuh ada appendix retrocasal, terus kemudian ada postilealis, ada pelvicum,
terus juga ada prealis, dan terakhir ada subcaecalis. Oke, sebelum saya mengakhiri, aku juga ingin menambahkan di appendix vermiformis ini tuh dia juga punya vaskularisasi. mm, Tentunya ada arteri sama vena. Dia kalau arterinya itu dia arteri appendicularis, sedangkan kalau venanya itu vena appendicularis juga. Tapi venanya itu dari vena appendicularis menuju ke vena caecalis posterior. Dan kalau inervasnya itu dia kalau simpatis di nervus splanchnicus minor, tapi kalau yang parasimpatis di nervus yang ke-10. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.